Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Ini Pak, kan tadi dibilang sama Pak Niko, musik itu berperan banget di dalam masyarakat Ambon. Musik adalah sebagai budaya dari kota Ambon. Bahkan kota Ambon sendiri sudah menjadi dinobatkan sebagai kota musik oleh UNESCO. Nah, ke Pak Roni, saya mau tanya, sebenarnya musik itu seberapa pengaruhnya sih Pak di kota Ambon? Apalagi dengan label The City of Music gitu Pak. Iya, terima kasih Bung Andi. Jadi branding kita awalnya untuk menuju kota musik dunia itu bicara tentang orang Ambon menjadi sebuah orang yang memiliki frekuensi DNA-nya bermusik, kemudian intuisi bermusiknya itu sangat tinggi. Nah, itu bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang di Ambon Music Office sendiri kami mencoba menganalisis menggunakan beberapa metode, antara lain satu misalnya kami menganalisis tentang circle of life dari seorang Ambones ya, dari orang Ambon itu, dan ditemukan di situ bahwa mulai dari janin, kemudian dia menjadi seorang anak, sampai remaja, pemuda, orang tua, sampai kepada kematian pun terpapar oleh musik, ya, terpapar oleh musik. Kemudian kedua ada yang kita sebut dengan music driving place making, artinya orang Ambon itu bernyanyi mulai dari pantai sampai ke gunung, lalu kemudian juga inline-nya dengan pembangunan kota. Nah, dalam hubungannya dengan pembangunan sebuah kota kreatif atau city of creative cities yang sekarang sudah menjadi city of music ini artinya bahwa Ambon ini mengutamakan budaya sebagai head of planning-nya. Jadi perencanaan kotanya itu mengarah kepada budaya. Budaya yang mana? Ya budaya musik. Karena musik itu sudah menjadi sebuah karakter budaya dari setiap orang Ambon. Oleh karena itu saya selalu sampaikan bahwa dalam bentuk lelucon bahwa kalau seorang anak lahir orang Ambon itu bukan menangis, dia langsung bernyanyi. Begitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian juga kembali kepada circle of life itu dari budaya orang Ambon, misalnya selama kehamilan atau selama anak itu masih di dalam kandungan itu selalu terpapar oleh musik. Nah, musik yang bagaimana? Musik yang dikasih itu adalah pada skala diatonis. Nah, ini agak berbeda dengan tempat lain yang skalanya adalah skala pentatonis, sehingga pendengarannya adalah pendengaran mutlak itu dari dia masih janin ya. Jadi orang tua pun bernyanyi, rata-rata yang ditekankan adalah pada skala diatonis lalu ditambahkan dengan harmoni. Jadi ada harmoni di situ. Nah, lagu-lagu yang dia dengarkan itu rata-rata lagu-lagu yang punya harmoni baik ya. Lalu skalanya diatonis. Nah, itu dengan sendiri juga akan melatih anak-anak. Lalu kemudian di Ambon Music Office sendiri kita coba kaitkan dengan apa yang disebut dengan efek Mozart. Maka kami punya kesimpulan lengkap bahwa memang anak orang Ambon itu dari masa kecilnya sudah terpapar oleh musik. Ada juga beberapa kaitan lain yang kita coba lihat adalah permainan anak tradisional di kota Ambon. Itu dia punya konektivitas banyak dengan musik. Nah, itu sudah salah satu pembentukan karakter anak saya kira untuk punya kekuatan bermusik. Karena dari bermusik ini tadi selain bahasa universal, banyak hal yang bisa diajarkan di situ. Nah, konsep Ambon sebagai kota kreatif berbasis musik ini versi UNESCO adalah bagaimana mengembangkan karakter budaya yang sudah tertanam pada jiwa Ambones itu untuk membuat dia menjadi sesuatu yang bisa diukur kesejahteraannya. Misalnya saja ada pepatah orang Ambon mengatakan dalam sebuah lagu, walaupun hidup susah tapi tetap tahu senang saja. Peribahasa itu muncul karena dia menganggap dengan bermusik itu dia sudah bahagia, dia sudah sejahtera ya secara batiniah. Nah, dalam konsep sekarang ini mau dicoba dengan menggunakan pepatah yang juga berada pada sebuah lagu, misalnya cari makan jual suara. Nah, berarti di situ ada unsur
ekonominya yang dilihat. Oleh karena itu unsur ekonomi yang kita bangun adalah ekonomi kreatif. Nah, Ambon menjadi kota musik dunia versi UNESCO itu intinya di situ, bahwa musik menjadi budaya dan itu akan membuat masyarakatnya tidak mungkin hilang karakter bermusiknya itu. Lalu kemudian dengan Ambon Music Office sendiri, saya melihat dari teman-teman seperti Bung Niko dengan komunitas ini, mereka melakukan itu karena kesadaran mereka sendiri. Nah, di dalam sebuah kota kreatif memang yang harus dibangun itu, bahwa perencanaan yang dibangun adalah bottom up. Jadi dimulai dari bawah, dimulai dari siapa? Dimulai dari komunitas. Nah, komunitas apa? Di situ di dalamnya itu ada masyarakat. Nah, program kita sendiri itu di tahun 2020 itu sebenarnya mengarah ke 2 desa. Salah satu desa Amahusu yang Pak Niko dan teman-teman ada di sana. Kemudian satu desanya adalah Dusun Tuni. Nah, kenapa 2 desa ini dipilih? Karena mereka punya komunitas yang kuat. Dusun Tuni itu mempunyai Maluku Bamboo Wind Orchestra. Itu internasional orkestra berbasis musik bambu. Nah, di sana mereka sekarang sampai kemarin itu, sekarang anak-anak diajarkan bagaimana mereka menjaga tanaman bambu. Karena tanaman bambu itu raw material, bahan baku daripada musik bambu kan, suling itu. Jadi sekarang anak-anak sudah mulai belajar bagaimana menanam sampai mengkonservasi hutan. Jadi mereka dengan sendirinya akan merasakan bahwa mereka harus mengkonservasi hutan, dan itu dimulai dari anak-anak. Nah, dari situ proses bagaimana mencintai alam, kemudian menjaga eksistensi mereka sendiri karena mereka orang-orang yang suka bermusik. Nah, itu kemudian di Amahusu kita tahu ada Amboina Ukulele Kids Community, lalu tadi Pak Niko dengan ada juga Lebih Baik Community. Nah, itu komunitas-komunitas yang betul sangat hidup. Dan oleh karena itu 2 desa itu menjadi ujung tombak dari Ambon Music Office atau dari pemerintah kota Ambon untuk melakukan satu juga yang kita bawa adalah pariwisata musik ya, pariwisata musik dengan turunannya pada musik-musik yang ada pada komunitas-komunitas pada masing-masing desa atau dusun yang ada di kota Ambon. Saya kira itu ya. Jadi hampir semua unsur kehidupan di Ambon itu ada musiknya gitu. Bisa dibilang DNA musik udah ada ya. Kalau misalnya orang Ambon itu ada DNA musiknya gitu ya, di dalam darahnya mengalir. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.